Acara selanjutnya adalah sosialisasi kesehatan selama PPKM bersama Ibu Hartini. Baik para audiens yang saya hormati, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan CV pemateri kita hari ini. Nama Hartini, tempat tanggal lahir Ngawi 12 Agustus 1971, alamat Villa Mutiara Gading 1, Blok D, 1, nomor 2A, Tia Asih, Tarumajaya, Bekasi, jenjang pendidikan S1 Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2 MIPA, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, moto hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin. Untuk Bu Hartini, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, sehingga kita bisa bertemu di acara Matsama MAN 21 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil hamad. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 21 Jakarta, Bapak Samsuryal MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala TU MAN 21 Jakarta, Bapak Sofyan Dali. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN, Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Niko Handoko SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Lukman SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Bidang Humas, Bapak Dasuki SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Sapras, Bapak Dr. Andes Ahmad, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, OSIS maupun Matsama yang saya cintai. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan sedikit tentang sekolah sehat yang ada di MAN 21 Jakarta. Sebelumnya, mudah-mudahan kita cepat bisa bertemu kembali nanti bertatap muka di MAN 21 Jakarta yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian Matsama yang saya cintai, seperti kemarin yang dikatakan oleh Bapak Kepala MAN 21 Jakarta bahwa MAN 21 Jakarta adalah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan sekolah sehat yang ditunjuk oleh 4 kementerian yang dikatakan oleh Bapak Camat kemarin. Nah, marilah kita akan melaksanakan apa-apa yang ada di dalamnya. Nanti mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalau kita bisa tatap muka, ya, kalian bisa lakukan pertama masuk ke MAN 21 Jakarta itu akan disambut oleh Bapak Ibu guru yang kita kenal dengan 6S, salim, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan menyambut kalian di depan pintu atau di depan masjid gitu ya.
salam-salaman, kemudian kalian masuk ke arena sekolah. Kemudian nanti apabila hari Senin itu kalian upacara bendera. Misalnya tidak upacara bendera, nanti ada satu kegiatan yang disebut namanya literasi. Literasi itu bisa berupa literasi kesehatan ataupun literasi tentang keagamaan. Jadi kalian diwajibkan membaca, ya, yang ditunggu nanti oleh Bapak Wali kelas kalian. Kemudian kalau tidak upacara hari Selasa, ya, kalau tidak upacara hari Selasa, biasanya kita sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama itu dilakukan di lapangan, ya, yang diiringi dengan yang pertama diawali dengan murojaah yang diwakili oleh kelas-kelas, ya. Jadi kita sarapan di lapangan. Sarapannya kalian harus membawa sendiri. Dan jangan lupa bahwa di MAN 21 itu diwajibkan untuk membawa tempat makan, ya. Jadi kalian membawa makanan yang ditaruh di Tupperware atau tumbler, ya, tidak boleh menggunakan plastik. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir sampah, ya, agar sampah yang ada di sekolah kita itu tidak banyak, jadi sedikit, ya. Kemudian setelah itu kalian masuk kelas. Kemudian nanti pada saat jam habis istirahat, nah kalau nanti kita tatap muka itu biasanya kalau ke kantin itu harus antri, ya. Setelah antri, kemudian bel masuk, memasuki jam kelima itu ada yang disebut peregangan, ya. Apa peregangan? Peregangan itu setelah kalian tadi sarapan, ya, itu ada peregangan, itu senam, ya, senam yang dilakukan di dalam kelas, ya. Kemudian musiknya berada dari sentral, nanti yang dipandu oleh teman-teman kalian yang KKR, ya. Jadi nanti yang ngajarin teman-teman KKR. Kemudian yang ditungguin oleh guru-guru yang sedang mengajar. Senamnya apa, Bu? Banyak, ya. Bisa senam mamere, bisa senam-senam yang lain, ya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk rileks, ya. Apabila kamu rileks, ya, biar tidak ngantuk karena habis makan tadi, ya, rileks, agar nanti untuk kalian menerima pelajaran berikutnya, ya, itu bisa lebih lancar dan lebih fresh. Oh ya, tadi sebelum kalian berangkat, ya, kalau misalnya bisa diusahakan sarapan di rumah, kalau tidak bisa, ya, sarapannya di sekolah pada saat jam-jam tertentu, ya. Itu untuk hari Selasa. Kemudian biasanya untuk hari Jumat, ya, hari Jumat itu kita adakan senam bersama di lapangan. Kalau tidak senam bersama, kita jalan mengelilingi rorotan, ya. Kalau senam bersama nanti biasanya itu di lapangan yang dipandu oleh Bapak Jaya, ya. Tujuannya apa? Sama, agar kita sehat, rileks, ya. Setelah 1 minggu kita belajar, jadi kita biar ada istirahatnya, ada olahraganya. Kemudian nanti pada saat jam 12 kalian sholat zuhur bersama di masjid, ya. Sholat zuhur bersama di masjid itu nanti selesai sholat itu ada kultum, ya, kuliah 7 menit, ya, yang biasanya itu per kelas. Misalnya kelas hari ini 11-nya 1, minggu depan 11-nya 2, dan seterusnya. Itu nanti ada gilirannya, ya. Itu pada saat sholat zuhur. Kemudian nanti pada saat pulang sore itu ada pembiasaan, ya.
pembiasaan hafalan Quran itu ya, yang di masjid selesai sholat asar biasanya. Kemudian nanti pas pulang itu ada satu agenda lagi untuk kalian yang harus dilaksanakan untuk sekolah sehat ya. Operasi semut ya. Dan jangan lupa bahwa di depan kelas kalian itu sudah ada tempat sampah ya. Tempat sampah organik dan anorganik. Organik itu berarti sampah yang berasal dari dedaunan, sisa makanan, ya, itu masuk ke tong sampah warnanya hijau, ya. Kemudian yang anorganik itu sampah-sampah yang berasal dari plastik, ya. Boleh yang sampah dari kertas itu masuk organik karena sampah dari kertas itu juga bisa lapuk ya, tapi masih dalam jangka waktu lama. Tujuannya apa? Dipisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Untuk sampah anorganik itu tujuannya nanti akan bisa didaur ulang kembali. Ya. Kemudian yang organik ya, itu tujuannya agar bisa cepat membusuk dan bisa digunakan untuk pembuatan pupuk kompos yang nantinya akan menyuburkan taman yang ada di MAN 21. Dan ingat bahwa di MAN 21 juga ada tanaman apotek hidup ya, yang nantinya untuk keperluan yang ada di MAN 21. Nah, itu sekelumit atau masalah sekolah sehat yang ada di MAN 21. Siapa yang harus melaksanakan? Bapak Ibu guru, murid-muridku sekalian, ya, dan semua perangkat yang ada di MAN 21 Jakarta. Hal ini jangan sampai hilang, jangan sampai punah, bahwa di MAN 21 ada sekolah sehat ya. Kita lihat bahwa tanaman-tanaman yang ada di MAN 21 rindang ya. Terima kasih untuk Bapak Camat ya yang telah memfasilitasi semuanya dan Bapak Kepala TU. Ya, untuk ini mungkin untuk sekolah sehat Ibu cukup sekian. Lanjut saya untuk menjelaskan masalah menjaga kesehatan di masa pandemi. Tolong kakak, share screen kakak. Halo. Oke. Jadi sebelumnya nih, apakah definisi dari sehat mental? Sehat mental itu diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, senang, ya, mampu mengenal diri, mampu menghadapi tekanan-tekanan sehari-hari dan kontribusi di lingkungan sosial. Itu dikutip dari WHO tahun 2015. Lanjut. Halo. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya agar kita dapat sehat ya. Yang pertama harus kontrol emosi. Apa sih yang dimaksud dengan kontrol emosi ya? Kontrol emosi itu jangan mudah marah ya. Kalau dengar apapun, perkataan orang siapapun, kita ambil yang positifnya, jangan sampai kita marah, ya. Kemudian yang kedua, mencoba hal yang baru. Yang dimaksud mencoba hal yang baru itu gimana? Ya, kalau hari-hari kita udah belajar pakai daring di depan laptop, ya, mungkin mengalami kejenuhan atau suntuk atau apa, nah itu kamu bisa melakukan hal-hal yang baru dengan sharing dengan temennya, melakukan hal-hal yang baru. Nah, dengan kita menemukan hal-hal yang baru itu, kita akan lebih fresh untuk memikirkan hal selanjutnya. Misalnya hal yang baru apa? Kalau kita untuk belajar, misalnya kita udah tiap hari di depan laptop terus, bisa kita dengan memanfaatkan hobi kita dengan berkebun, menanam bunga. Nah, itu insya Allah akan menghasilkan nilai yang positif, yang akan menciptakan oksigen baru yang nantinya akan membantu kita. Ya.
Ini ngomong-ngomong oksigen ya. Apabila kita kekurangan oksigen sedikit saja, ya, kita akan berakibat fatal, ya. Misalnya oksigen yang kita miliki itu harusnya 100 ya. Kalau kita 40 itu harus dipacu. Ya, dipacunya itu penuh resiko. Yang pertama bisa dipacu dengan pacu pacu yang pakai perut itu yang nanti bisa mengakibatkan fatal tulang rusuk. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan selang skabulator ya yang nantinya bisa menyebabkan infeksi. Yang ketiga dengan menggunakan tabung oksigen. Semua menimbulkan resiko. Kemarin yang saya alami seperti itu ya. Jadi kita semua wajib bersyukur bahwa kita sudah terpenuhi oksigen. Ya, apabila tubuh kita kekurangan oksigen, ya kita harus siapkan, harus beli. Sekarang aja kita sehat, jadi kita tidak perlu beli oksigen. Maka kita wajib bersyukur, ya itu untuk oksigen. Ya. Kemudian yang ketiga bercerita dengan orang lain. Ya. Kalau kita bisa bercerita dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan sahabat, ya, apa problem yang kita hadapi, apa masalah yang kita hadapi, insya Allah ya itu akan melegakan pikiran kita, ya, dan kita bisa berpikir lebih kritis lagi. Kemudian yang keempat, ya, udah di depan laptop, di depan HP, ya. Ayo kita sempatkan, kita keluar untuk 10 menit atau 20 menit, ya, keluar ke teras atau ke halaman rumah yang di situ terdapat tumbuh-tumbuhan, apa kita duduk. Nah, ya, biar kita akan menimbulkan di pikiran kita itu suasana yang baru, ya. Kita keluar itu bisa mengurangi stres kita. Dan kita lebih energi lagi, gitu ya. Kemudian berikutnya untuk olahraga, Kak coba tolong ke bawah ke olahraga dulu. Halo, olahraga yang olahraga dulu, olahraga ke bawah terus, bawah dulu, bawah ke bawah, olahraga terus ke bawahnya. Yang olahraga, minta tolong. Nah ini, yang tadi olahraga ya. Olahraga yang harus kita lakukan, ya, tidak harus ini. Kalau kalian dengan ibu beda, ya kan? Kalau ibu udah umur, nah ini olahraganya cukup jalan kaki, jalan di tempat, keliling aja halaman. Nah ini untuk kalian boleh olahraganya. Kalau pas pada saat belajar jalan-jalan aja. Tapi kalau nanti sore atau pagi sebelum kita belajar boleh kamu lari atau melakukan olahraga yang lain, ya. Dengan berjalan di teras, ya, itu insya Allah akan melonggarkan otot-otot kita dengan berjemur di bawah matahari. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan vitamin D yang nanti akan menyehatkan tubuh kita. Kemudian jangan sampai lupa ya, nanti pada saat siang hari kita perlu istirahat selama 20 atau 40 menit. Ya. Dengan segala usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa mengendalikan emosi kita dan bisa berbuat yang lebih baik lagi. Ke atas lagi Kak, yang nomor 6. Coba Kak, yang nomor 6 Kak. Halo, yang nomor 6, nomor 6. Ke atas, nomor 6. Ke atas, ke atas. Ke atas. Nah, olahraga terus ke bawahnya. Nah, bawahnya kan tadi udah olahraga. Nah, ini pendekatan spiritual. Untuk pendekatan spiritual, ini untuk bagi kita, itu kita perlu zikir, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Salah dengan kita mendekatkan diri pada Allah, kita akan lebih tenang, ya, dan kita bisa berpikir yang jernih kembali. Lanjut ke bawahnya.
Halo, kakak. Oh iya. Kemudian yang ketujuh ini senyum, ya. Senyum ini kayaknya sangat sepele sekali ya. Tapi itu hal yang harus kita lakukan. Kita harus senyum pada siapapun. Tapi jangan senyum sendiri ya. Senyum misalnya menyapa orang, Assalamualaikum, ayo Bapak Ibu, nah senyum gitu. Nah itu insya Allah senyum itu akan membuat kita bertambah berpikir lebih positif dan kita bisa fresh, lega gitu ya. Kemudian yang ke-8 menyapa dengan salam ya. Biasanya kalian ya sebagai anak muda ya itu jangan sampai disapa terlebih dahulu, harus menyapa. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu gitu ya. Bapak Ibu guru yang lain juga ya. Kalau ketemu dengan tetangga atau saudara atau apapun ya, kita lebih baik mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Insya Allah kalau kita mengucapkan terlebih dahulu, kita akan meningkatkan ini ya sikap sosial kita ya. Kemudian untuk yang ke-9, nah ini bersenang-senang. Tadi mungkin sudah saya bahas sedikit ya. Bersenang-senang yang dimaksud di sini itu kita bisa dengan masa pandemi ini ya, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah kita lakukan ya. Yang pertama, kalau untuk anak-anakku sekalian, bisa kamu membaca. Kalau membaca udah bosen, bisa kamu misalnya membuat cerpen yang kata Bu Eni tadi ya. Membuat cerpen boleh ya. Kalau enggak bisa juga menyalurkan hobi dengan memasak ya. Kemudian bisa juga kamu dengan bertanam ya, menanam bunga ya. Ingat tadi ya, menanam bunga, satu tanaman bisa menciptakan oksigen, bisa menambah kesehatan kita ya. Di masa pandemi ini banyak hal-hal yang kita lakukan yang tadinya tidak bisa kita lakukan. Misalnya kita hobinya memasak, kita yang pertama ya kan bisa membahagiakan keluarga, ya kan, menyenangkan. Selain kita membahagiakan keluarga, juga menyenangkan hati kita. Oh iya ya, ternyata bisa juga saya membuat seperti ini. Nah itu ya, itu hal-hal yang bisa kalian lakukan. Kalau nggak seperti itu, boleh nggak Bu? Misalnya saya menciptakan apa gitu ya kan? Apa menciptakan ini apa? Membuat pupuk kompos ya, membuat apa itu? Menanam tanaman yang produktif, menanam sayuran ya, bisa juga menanam sayuran ya. Menanam sayuran yang nanti akan menghasilkan nilai positif yang akan bisa kita ambil ya. Apalagi sayurannya tidak menggunakan pupuk seperti yang digunakan di MAN 21 Jakarta itu ya, hidroponik ya. Kalau kita hidroponik biayanya gede, kalau di rumah cukup menggunakan ini ya, apa itu yang tanpa pupuk, yaitu organik ya, menanam tanaman organik. Selain apa menyalurkan hobi kita dan bisa menghasilkan nilai keindahan, nilai positif buat kita ya, dan bisa dimakan untuk keluarga kita. Yang ke-10 ya ini. Oh ya, selain bersenang-senang lagi, jangan lupa kita ketawa lepas ya. Jangan ketawa sendiri tapi ya, kalau ketawa sendiri nanti dikira wah nggak waras ini ya. Tuh, jangan lupa ketawa lepas. Ketawa lepas itu akan mengendorkan semua otot-otot yang ada di otak kita. Ya, ingat ya. Kalau otak kita ini udah terganggu sedikit pun, ya, ada yang tersumbat sedikit, ya. Nih. Ini akan berakibat kepada kita semua, kepada aktivitas yang ada di tubuh kita. Ya, misalnya harus ada nih ya, misalnya otak kita ini ada gangguan
ya ada penyumbatan atau apa. Nah, ternyata itu otak itu perlu adanya suplemen otak yang bisa mengonekkan, ya, connect otak semua. Gerakan otak dengan gerakan kita yang ada di tubuh kita ini bisa connect semua. Itu ternyata ada vitaminnya. Sekarang sebelum kita divonis untuk sakit, apa salahnya kita menjaga dulu? Nah itu. Menjaganya seperti apa? Nah itu tadi. Dengan berbuat yang positif, dengan tertawa lepas, dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang 10, istirahat yang cukup. Yang dimaksud istirahat yang cukup seperti ini. Ini sekarang masa pandemi ini kendalanya satu nih ya. Bagi anak-anakku sekalian, ini iya apa iya nih. Biasanya siang nih, ya siang dibuat malam, malamnya dibuat siang. Nih. Kebanyakan main game nih. Udah main game melulu. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat PJJ nanti ketiduran dan susah dibangunkan. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Coba ya ingat bahwa waktu tidur kita itu dimulai, yang harus tidur ini ya, itu jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1 itu kita harus dalam keadaan tidur. Ya. Karena apa? Ya. Di situ kerja ala dalam kita, ya. Kalau nanti kalian tidak tidur, nanti kalian seumur ibu ini udah ada gangguan yang ada di organ tubuh kalian, ya. Jadi apa salahnya kalau kita menjaga mulai dari sekarang? Ya susah, tapi memang kewajiban kita untuk membangunkan anak-anak kita, ya. Jadi jangan lupa anak-anakku sekalian, ya, seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup yang dimaksud ini setelah kita melakukan kegiatan, ya, apalagi dengan PJJ seperti ini, itu kejenuhan, tingkat kejenuhannya itu sangat tinggi, ya, males kadang-kadang ya, untuk bangun aja susah nih. Jangan sampai kalian pada saat PJJ pagi itu nggak mandi ya, jangan sampai nih ya. Ibu wajibkan pada saat ikut PJJ terlebih dulu mandi, ya, ya. Kenapa harus mandi? Karena kalau mandi kita bersih, sehat, terus sarapan, ya. Nanti agar tidak ngantuk. Dan ingat, belajarnya jangan di tempat tidur. Yang kemarin dibilang Pak Aris ya. Belajarnya harus di meja. Ini Kak Buartini sekarang ini di meja. Ya. Kalau saya di kamar, mungkin saya juga ngantuk. Kenapa? Karena ada bantal, ada kulit yang memicu kita untuk ngantuk. Nah itu. Seperti itu ya. Jadi setelah kita kegiatan seharian, usahakan selesai PJJ itu, selesai PJJ, sholat, ya, usahakan untuk tidur siang, entah itu 1 jam atau 30 menit. Ya. Insya Allah itu akan fresh buat kita. Lanjut ke bawah. Halo. Nah. Oke, kita di samping kita harus menjaga kesehatan kita harus menerapkan hidup yang bersih dan sehat. Hidup yang bersih dan sehat itu seperti apa? Misalnya kita selalu mencuci tangan dengan sabun, ya. Setelah kita cuci, nih bagaimana nanti ya, nanti akan diajarkan bagaimana mencuci tangan yang benar ya. Ini pertama, ambil sabun, kemudian giniin, ya. Ini harus bersih, ya, bersih semua. Nah, setelah bersih semua, jangan lupa kalau kita mau nih ya memegang hidung, memegang organ tubuh kita nih ya, hidung, mata atau apapun, nah itu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Ya. Tuh. Kalau misalnya kita tidak harus keluar, ya harus di dalam aja. Ya udah di dalam aja, kita keluar keliling. Tapi kalau kita setidaknya harus pergi keluar, jangan lupa menggunakan masker. Ya. Jangan lupa kita menggunakan masker. Jadi masker itu harus selalu ada, ya. Harus siap di rumah, ya.
Ini saya juga ada tuh, harus siap kalau itu harus pakai masker. Nah, yang berikutnya kita menerapkan hidup sehat dengan makan makanan yang memenuhi isi piringku. Ya. Kalau zaman dahulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, anak-anakku sekalian. Kalau sekarang namanya bukan 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat mana isi piringku. Makanan tersebut harus mengandung yang pertama karbohidrat. Nih ya, makanan yang mengandung karbohidrat itu yang pertama nasi. Ya, ada nasi, kentang, kemudian jagung, singkong, ubi. Nah, ini makan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya. Bu, saya malas makan nasi, boleh nggak saya ganti jagung? Boleh, silahkan. Ya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang banyak mengandung protein. Ya, ingat. Protein ini ada 2. Protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ini protein yang dihasilkan oleh hewan. Contohnya apa, Bu? Daging ayam, daging sapi, kemudian ikan, ya. Ikan itu bisa ikan laut, ikan air tawar. Ikan air tawar itu apa? Ikan lele, ya, ikan mujair. Nah, itu. Ikan laut itu bisa jenis-jenis jenis-jenis ikan, bisa bawal, bisa udang, bisa yang lain-lain. Nah, itu untuk yang hewani. Yang nabatinya apa, Bu? Yang nabatinya itu tahu tempe. Ya. Tahu tempe. Ini tahu sama tempe ini kayaknya banyak yang nggak suka. Tapi kalau kita pintar memasaknya, dimodifikasi, bisa tahu ini dihaluskan, kemudian ditambah daun bawang, tambah telur, ya. Itu kalau digoreng insya Allah akan menghasilkan hasil yang enak. Ya. Tempe juga bisa dihaluskan, kemudian dicampur dengan daun bawang. Nah, itu juga bisa menghasilkan makanan yang enak. Ya. Kemudian yang ketiga, mineral. Mineral itu berasal dari sayur-sayuran nih untuk anak sekarang nih. Ya, anak yang kelas 10 ya. Nih, kelas 10 ataupun kakak-kakak OSIS nih. Saya paham banget ini anak sekarang nih susah banget untuk makan sayur. Ya, iya Pak iya. Iya Pak iya. Ya, Bu. Tahu tipnya ya. Yang pertama ya, sayuran itu bisa fungsinya bisa menggantikan sel yang rusak ya. Contohnya ini kalau yang sepele aja nih, toge. Tahu nggak toge itu manfaatnya apa? Toge itu kalau kamu tidak bermasalah dalam tubuh kamu, ya, itu toge itu bisa menghaluskan kulit, ya, nggak usah beli apa itu yang kayak gitu-gitu deh, yang untuk kulit apa. Nah, ini secara alami aja kamu bisa makan toge yang bisa menghaluskan kulit kamu. Nah, itu, ya. Tadi sayur-sayuran ya, sayur-sayuran yang dimaksud ini misalnya yang mengandung antioksidan tinggi, ya. Sayur apa yang mengandung antioksidannya tinggi? Tapi ini yang nggak kamu suka ini. Sayangnya yang kamu nggak suka. Kamu senangnya itu ya makanan siap saji, jamu apa ya? Itu pasti tuh. Tolong mulai hari ini ya, mulai dihilangkan. Mulai menyukai makan makanan sayur-sayuran ya. Tadi ya. Kembali, untuk makanan sayuran yang mengandung antioksidan tinggi, ini diantaranya satu yang paling tinggi sekali nih ya, itu brokoli. Ya, brokoli itu tinggi banget itu antioksidannya dan bagus sekali digunakan untuk apabila yang ini ya, brokoli, tahu brokoli ya,
apabila yang punya benjolan dimanapun berada itu ya, itu kalau brokoli di blender kemudian diminum, insya Allah itu bisa mengurangi diameter ya, bisa mengurangi diameternya. Kok Ibu bisa ngomong seperti itu? Saya udah mencobanya ya, jadi saya bisa ngomong seperti itu. Yang berikutnya selain brokoli, wortel, ini buncis, ini ya. Kemudian kembang kol, kacang panjang, ya. Ini yang kemudian kalau sawi, pokca itu ya, sawi. Nah ini yang antioksidannya tinggi. Kalau antioksidannya tinggi apa? Ya bisa meningkatkan imun kamu, ya. Imun apa? Kekebalan tubuh, ya. Jadi kekebalan tubuh kalian itu akan selalu terjaga dengan kamu mengonsumsi makanan itu tadi. Itu untuk sayuran ya, sayurannya tadi. Jangan lupa, saya ulangi. Brokoli, wortel, buncis, kembang kol, ya, kemudian oyong juga ya. Bayam kalau yang tidak ini ya. Bayam yang tidak punya darah tinggi. Ingat ya, masak sayur bayam itu hanya berlaku 4 jam. Ya. Masak sayur bayam tidak boleh diangetin. Ya, hanya 4 jam. Kenapa, Bu? Karena kalau diangetin itu rusak. Karena di dalam bayam itu ada kristal CA oksalat yang zat besi yang akan merusak kadar gizi sayuran. Jadi hanya 4 jam. Kalau udah 4 jam nggak boleh dimakan ya untuk bayam ya. Tuh. Kemudian untuk jenis buah-buahan. Ya. Buah-buahan apel, ya, kemudian apel, anggur, pir, kemudian pepaya, kemudian belimbing, mangga. Nah ini tapi yang paling bagus ya kalau untuk kalian, apalagi bagi yang punya misalnya punya penyakit benjolan atau apa di dalam tubuhnya, itu bisa mengonsumsi apel, ya. Apel dikonsumsi insya Allah akan mengecilkan diameter yang punya benjolan atau punya penyakit apa ya, kista atau apapun itu ya. Insya Allah kalau makan apel terus minum jus brokoli itu akan mengecilkan diameter ya. Jangan lupa itu ya, makan makanannya seperti itu ya. Tapi ada yang tidak boleh kita makan ya. Ini bagi Bapak Ibu guru yang ya misalnya ada darah tinggi ataupun ada penyakit apa itu diabetes atau apa yang lain itu ya, tidak boleh memakan buah yang mengandung gas, buah bergas. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu guru, makanan bergas ini enak-enak semua ya. Makanan buah yang bergas itu apa aja? Durian, kelengkeng, nangka. Nah ini jenis jenis buah yang mengandung gas. Tapi untuk saya gimana Bu? Untuk anak-anakku sekalian, siswa Matsama dan kakak OSIS ya, boleh. Kalau kalian kan masih istilahnya masih ya, masih muda ya. Jadi tidak ada halangan untuk memakan makanan yang seperti itu. Tapi ingat ya, biarpun kalian masih muda, ingat semua, kemarin saya menjumpai anak umur 5 tahun nih ya, di rumah sakit kemarin itu. Umur 5 tahun, tapi dia diabetesnya kadar gulanya tinggi, 450. Dan divonis harus diamputasi kakinya. Saya lihat sendiri itu kemarin itu ya. Saya lihat sendiri, ketemu dengan orang tuanya, ya. Kenapa Bu? Ini bisa terjadi. Ini Bu, ini bisa terjadi yang pertama karena bapaknya juga ada diabetes. Yang kedua, anak saya ini sering minum ini apa itu yang sekarang minuman yang lagi banyak apa itu Marimas apa dan sebagainya itu ya, Sesitri dan sebagainya, ya. Nah, kalau bisa anak-anakku sekalian hindari minum minuman yang seperti itu, ya, kerating deng atau apa itu
yang warnanya kuning kalau di ini apa namanya extra jos ya, tolong hindari seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian ya umur 17 tahun, umur 18 tahun diabetes ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari pola hidup kalian yang tidak benar ya. Jadi seperti apa yang harus benar ya itu tadi. Kita harus mengikutinya. Kalau kita makan buah-buahan atau apa itu kan kita harus memerlukan kos yang tinggi. Ada buah yang mau murah, ada ya, pepaya, ya kan, pisang, ada buah yang murah yang bisa terjangkau buat kita, ya. Jeruk pun juga ada, ya, yang sekilo 20.000 ada, yang sekilo 15.000 juga ada. Itu kan bisa buat sekeluarga buat berhari-hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Apa yang harus kalian siapkan? Dengan makan makanan yang memenuhi mana isi piringku tadi, ya. Tadi sampai buah ya. Buah ini termasuk mineral. Kemudian harus ditunjang dengan mineral, maksudnya minum air putih yang cukup, ya. Berapa sehari minum air putih? Halo? 18 sehari. Liter, Bu. 2 liter, Bu. 3 liter per hari. Nah, kira-kira kalau dibikin ini per gelas aja ya, saya ngomongnya per gelas. Itu kita harus minum itu 8 gelas, ya. Tapi kadang-kadang untuk minum, jadi ini ciri-cirinya, misalnya kalian hari ini nggak minum banyak ya. Coba kalian pas ke kamar mandi, itu kencingnya jernih apa berwarna kuning. Kalau air kencing kalian berwarna jernih, berarti minum kalian cukup, ya. Tetapi kalau itu kuning, berarti kamu kurang minum. Ya, seumur kamu tidak ada ngefek apa-apa, belum ngefek itu. Kalau udah seumur ibu, nanti kurang minum, itu yang pinggangnya sakit, ya, pegel atau apa, nah itu pertanda bahwa saya kurang minum, ya. Jadi itu hal-hal yang harus kalian lakukan, ya. Jangan lupa, jangan saya malas makan ini, ya. Jadi saya udah makanya ini aja. Nah, hindarin itu ya, hindarin makan makanan yang serba instan. Oke, halo. Yang instan, ya. Ya, Bu. Saya ini boleh dikatakan kalau makan mie itu mikir-mikir 10 kali ini. Saya bulan ini makan mie itu sekali nih. Bulan ini nih, mudah-mudahan aja nanti enggak. Itu karena pengennya minta ampun, ya. Jadi usahakan kalau memang kamu udah tersudut, nggak ada makanan yang lain, harus makan mie. Nah itu usahakan dicampur dengan sayur-sayuran, ya. Sayurannya apa, Bu? Bisa dicampur dengan sawi, bisa ditambahkan dengan tomat, ya. Tomat yang banyak. Ingat, tomat itu satu lagi ya. Tomat ini juga merupakan buah yang paling murah, yang antioksidannya tinggi. Boleh kan ya, Bu? Kalau misalnya saya kan ini ya, boleh nggak saya minum bikin jus tomat? Oh bagus, justru itu bagus, ya. Tomat itu antioksidannya tinggi. Tadi ketinggalan ya itu ya. Ya. Kemudian kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan tadi makan makanan yang memenuhi mana isi piringku. Boleh nggak, Bu, kita misalnya ya sesekali boleh kalau kamu mau makan makanan yang siap saji sesekali, tapi jangan terus-terusan, ya. Ingat, pola makan kita itu akan mempengaruhi terhadap tubuh kita. Mungkin sekarang ini kita belum merasakan apa-apa, ya. Kamu masih muda, masih dalam masa pertumbuhan, enak apa aja kamu makan boleh, tapi ya nanti ke sananya, nah kamu akan merasakan sendiri, ya. Apa salahnya sih sekarang menjaga, ya. Hindari juga itu ya, bagi yang suka makan apa itu ya, apa itu yang lidi-lidian atau apa itu ya. Nah, itu bahan pengawetnya banyak ya. Tolong jangan makan terlalu over, ya.
Kalau pada saat misalnya kamu pas ulangan UTS atau apapun, hindari makan mie instan dulu ya. Ya. Jangan sampai makan mie instan dulu ya. Terus Bu, makannya apa? Paling enggak kamu harus makan makanan yang bisa menunjang untuk berpikir otak kalian ya. Makanlah telur. Kalau enggak ya paling enggak telur lah. Kalau misalnya telur tidak mau beli ikan, beli daging belum terjangkau ya udah telur. Telur itu kalau dimodifikasi apapun bagus. Tapi juga itu khusus untuk kalian. Kalau untuk ibu yang udah umur seperti ini, itu paling enggak makan telur itu seminggu ya hanya 7, tidak boleh lebih ya. Kalau untuk saya gimana Bu? Enggak apa-apa, kamu dalam tahap pertumbuhan ya. Lanjut. Udah tadi ini, coba ke bawah. Ya, oke. Oke ya. Untuk kita menghadapi masa pandemi ini, kita seharusnya berpikir positif ya. Maksudnya apa? Kita berpikir positif, jangan sampai cemas. Kalau cemas nanti akan menimbulkan sugesti kita. Aduh, gimana ya? Saya takut ini. Jangan. Justru harus kita bisa memerangi. Nah, saya harus sehat. Saya harus sehat. Nah, biarpun kita misalnya ada yang terpapar ya, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu teman-teman ya yang kena terpapar oleh COVID ya, gejala atau apapun, mudah-mudahan bisa cepat sembuh, sehat ya. Jadi kita tidak perlu cemas berlebihan. Hal-hal yang kita lakukan, jadi selain tadi makan makanan yang memenuhi mana isi piringku, itu kita harus punya sugesti sendiri. Ya, saya harus sehat ya. Untuk saya sehat, saya harus makan ya. Makanan apa yang harus saya makan? Berarti makan makanan yang banyak mengandung antioksidan tinggi. Kalau antioksidannya tinggi berarti akan menjaga imun kita. Ketawa itu juga imun ya. Kalau kita ketawa ya. Kemudian olahraga itu juga akan menambah imun kita. Kalau kita sehat, imun kita stabil, insya Allah ya kita tidak akan terkena. Tapi juga ya kayak Bapak Kamat itu seperti apa disiplinnya ya. Kemana-mana pakai masker ya, kemudian mungkin makanannya dijaga. Nah, tapi kena juga ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Kakak masih ada berapa waktu lagi untuk saya? Halo, halo, halo. Halo. Oke. Hai Bu. Masih berapa menit lagi? Masih berapa menit lagi? Bentar mau dicek dulu. Mohon dicek dulu. Saya ngomong udah banyak. Kalau misalnya ada cermin pertanyaan boleh. Ya. Halo. Iya Bu, bentar. Cek dulu. Masih berapa? Sudah? Mau dicek dulu. Oke. Jadwalnya. Sudah, Reza, ini anak-anak saya semua ini ya. Halo Ibu. Boleh kalau masih ada waktu dibuka cermin pertanyaan ya untuk menghadapi masa pandemi ini ataupun tentang masalah sehat, masalah sekolah sehat yang ada di sekolah kita. Mungkin 2 pertanyaan boleh atau 1 pertanyaan. Izin bicara nih, moderator. Silakan. OSIS yang moderator siapa nih? Saya Pak. Siapa namanya? Siapa tuh? Jalaudin apa siapa? Zahra Aziza, Pak. Oh, Zahra. Moderator saya Pak, Zahra Aziza. Namanya Jala ikan kali ya. Ya, jadi mohon izin Ibu moderator, Ibu pemateri pagi ini. Hanya ingin mengingatkan, tolong anak sekalian,
Jadi moderator usahakan standby ya. Jadi harus mendampingi betul pemateri. Pemateri mungkin Iya mau Pak, nanya maaf apa tadi ya. Ini soalnya sudah beberapa kali nih, udah lebih dari 3 kali ini terjadi. Jadi tolong anak sekalian minimal untuk moderator harus standby. Oke? Jadi semua semangat, insya Allah. Baik, lanjut silakan lanjut. Syukran buat. Ya, kalau misalnya ini boleh membuka pertanyaan, silakan. Ya, ada yang mau nanya 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, baru nanti 1 tuh. Kayaknya sih 10 menit lagi saya, apa 5 menit lagi ya ini ya. Halo, moderator, halo. Iya Bu. Kalau ada yang mau bertanya masalah tentang sekolah sehat ataupun tentang menjaga kesehatan masa pandemi, boleh silakan dibuka pertanyaan. Baik teman-teman yang ingin bertanya tentang sekolah sehat bisa open mic. Kira-kira ada nggak sih yang mau dipertanyain gitu? Sekolah sehat gimana? Ada? Nggak ada? Bu, saya kalau nggak ada ya, ada nggak nih? Halo? Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada gini, bagaimana Bu untuk mengatasi sekolah sehat? Apakah sekarang gimana nih kalau sekolah sehat di masa pandemi ini? Sama, sekolah sehat yang di masa pandemi ini harus kalian lakukan, ya. Ya sama pembiasaan tadi yang sudah dilakukan lewat Zoom tadi, ya. Misalnya pembiasaan pagi, ya kan, pagi itu kalian sholat subuh, sebelum sholat subuh tahajud dulu, ya. Ini sama aja kita melaksanakan program sekolah sehat yang ada di Manba 1. Buang sampahnya di mana, Bu? Ya sama, terapkan di rumah kalian sendiri, ya. Buang sampah organik dan anorganik. Kalau yang saya lakukan, organik itu saya langsung buang ke pot. Kalau anorganiknya saya buang ke sampah, biar bisa didaur ulang lagi. Ya, ini kalau nggak ada pertanyaan ya. Jadi di masa pandemi ini bisa nggak kita melaksanakan sekolah sehat? Bisa sekali. Iya kan? Sebelum belajar kalian sarapan dulu. Iya kan? Ya, yang pertama misalnya tadi bangun pagi, sholat tahajud, kemudian subuh. Setelah subuh kalian mandi. Setelah mandi kalian sarapan. Kemudian kalian mengikuti PJJ pembiasaan tadi. Nah, setelah mengikuti pembiasaan belajar, ya, setelah belajar nanti pada saat jam istirahat, ya silakan kamu melakukan perendahan sendiri, jalan ke depan, ke belakang, jalan-jalan di depan rumah, lari kecil boleh, ya sama aja itu. Kemudian nanti pada saat selesai jam 12, yang lain sholat zuhur, ya. Yang tadi belajar masalah kultum atau apa yang tadi di pembiasaan pagi itu. Jadi semua itu sudah terangkum di dalam sekolah sehat yang kalian bisa lakukan di rumah, ya itu. Dan mungkin makanannya pun mungkin ini ya di saat pandemi ini akan lebih terjamin karena kamu di rumah mau makan apa aja bisa, ya kan? Kalau ada yang masakin. Tentunya beda kalau di sekolah kalian harus bawa dari rumah, kadang-kadang kamu terlambat atau apa nih. Jadi sebenarnya masa pandemi ini tidak menjadi penghalang kalian untuk belajar maupun untuk berkarya, ya. Yang tadinya hal-hal tidak bisa kalian lakukan, bisa kalian lakukan. Benar yang dibilang Bu Eni tadi, ya, bahwa ilmu itu sudah ada di genggaman, ya, di HP kalian itu. Kenapa enggak? Nah, jadi jangan buang-buang waktu, ya, isi waktu kalian dengan membaca, kata Bu Eni tadi ya. Saya dengerin tadi kata Bu Eni ya. Luangkan waktu kalian dengan membaca dan membaca. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan tahu, ya. Karena membaca itu bisa ya menjernihkan pikiran kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan Ibu. Apa nih? Di room chat ada pertanyaan Ibu. Oh, silakan. Pertanyaan saya bacain ya. Bacain aja. Jadi tuh kalau misalkan minum dalam 1 hari itu
ada maksimal nggak sih Bu? Misalkan nih satu kayak ada mungkin aus banget nih sampai 1 galon gitu, itu ada efek sampingnya nggak sih Bu? Nah, gini ya. Ini kan di situ tergantung juga dengan berat badan yang dimiliki, jenis aktivitas yang dilakukan. Kalau memang aktivitasnya misalnya lari, habis ngangkat barang, minum lebih dari 8 gelas nggak apa-apa. Ya, yang penting masih sesuai dengan aktivitas yang dihadapi. Ya, kan kalau minum itu kan sesuai dengan berat badannya berapa, ya kan? Itu minimal itu 8 gelas yang harus kalian minum. Itu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Maaf Bu, saya mau tanya, misalkan itu kan istirahat itu harus total. Bagaimana yang punya insomnia Bu? Insomnia. Iya, yang nggak bisa tidur malam. Oke. Nah, kalau nggak bisa tidur malam terus gimana aktivitasnya siang? Ngantuk nggak? Halo. Enggak. Oh, nggak ngantuk. Jadi gini ya. Ini kalau menurut kesehatan ya, kerja jantung, kerja hati, bukan jantung ya, kerja hati. Hati kita, ya kan, hati ingat, hati berfungsi untuk menawar racun, membentuk provitamin A menjadi vitamin A, menghasilkan hormon, menghasilkan kadar gula, ya. Kalau nggak salah ada 7 tuh, saya 3 nih ya, untuk provitamin A dan vitamin A. Nah, jadi penawar racun, nah itu fungsi dari hati. Jadi dia jam kerjanya itu jam 11 sampai jam 1. Jam kerjanya itu harus kalian tidur. Kalau kalian tidak tidur, hati tidak bisa bekerja, ya. Jadi usahakan, harus diusahakan, ya. Harus membuat bagaimana, apakah pada saat siang hari kamu tidak tidur, jadi nanti biar bisa malam harinya itu tidurnya lebih awal, tidur jam 10 gitu. Berarti kan kamu jam 11 sampai jam 1 aman. Pokoknya kalau jam 11 sampai jam 1 udah tidur itu udah di ambang-ambang lah. Ya. Kalau sekarang mungkin kamu tidak merasakan ya. Beberapa tahun kemudian, nah ingat loh ya bahwa hati ini fungsinya sangat-sangat ini sekali ya. Bisa menghasilkan fatal kalau nanti kamu tidak lakukan istirahat di jam 11 sampai jam 1 ya. Tuh. Jadi harus diusahakan bisa tidur ya, karena kerjanya seperti itu. Oke, yang lain? Yang lain? Bu, saya Bu. Silakan. Saya mau tanya Bu. Silakan. Ibu kan tadi sempat ngebahas buah-buahan yang mengandung gas Bu. Oke. Apa benar Bu kalau yang mengandung gas itu nggak baik buat orang yang memiliki penyakit lambung? Ya, terima kasih Bu. Betul sekali. Ya, buah-buah yang mengandung gas itu tidak boleh dikonsumsi orang yang mempunyai sakit lambung. Ya, ini ya sakit lambung ya. Ini Ibu sarankan minum sari kunyit. Tahu sari kunyit? Biangnya kunyit, tahu nggak? Ya nanti ngomong sama orang tua kalian, bikin biang kunyit ya diminum. Kalau enggak ada kapsulnya, ya biang kunyit itu. Kemudian bisa juga apa itu? Yang untuk rujak bengkoang, tahu bengkoang ya? Bengkoang kalian parut, ya, diparut kemudian diperas, airnya itu bisa menyembuhkan penyakit lambung tuh ya. Bisa dicoba, ya. Benar, buah bergas tidak boleh dikonsumsi orang yang sakit lambung. Betul. Ada lagi? Halo? Ibu mau bertanya dong, Bu. Silakan. Kalau ciri-ciri orang yang mengidap penyakit diabetes itu apa ya? Maksudnya kayak awal-awalnya gitu. Siap. Itu saya banget itu, siap. Ya. Orang yang pertama misalnya ini baru pertama gejala nih ya. Baru pertama gejala itu
setiap 1 jam sekali selalu ke kamar mandi, ya. Setiap 1 jam sekali ke kamar mandi, itu gejalanya. Yang kedua, kaki baal, kayak kebal gitu, ya, kaki baal kebal. Terus pengennya ngantuk, pengennya tidur, kemudian pengennya makan terus, ngemil makan, ya, itu, ya, pengennya makan, ngemil. Gitu. Berapa kadar gula yang normal? Kadar gula yang normal itu 126, ya. Jadi kalian tidak boleh dari 126. Ya, kalau lebih sedikit 1, 2, 3 boleh. Ya, kalau dinyatakan di atas 150 berarti dia udah diabetes, ya. Diabetes itu bisa dikatakan induknya penyakit, ya. Mboknya penyakit, induknya penyakit. Kalau masih awal-awal bisa untuk menetralisir itu bisa dengan, ya, yang diabetes, ya. Itu tadi, ya, gejalanya. Bisa dinetralisir, ya, apabila ada orang tua atau saudara yang sakit, bisa menggunakan jus apel, wortel, buncis jadi satu. Di juicer, ya, harus diminum airnya aja tiap hari. Kalau misalnya itu tujuannya apa? Untuk menetralkan gulanya, kemudian tidak bertambah, ya. Kemudian dia ini akan sehat terus gitu, ya. Jadi jus wortel, apel, sama buncis jadi satu di juicer itu, ya. Paling enggak 1 gelas. Jadi kalau 2 kali, ya, pagi sore. Kalau itu udah misalnya untuk menurunkan, misalnya yang udah 300, 400. Tapi juga harus diatur, dikontrol makannya, ya. Misalnya makan itu harus 1 centong kecil nasinya, ya. Terus sayurannya itu harus banyak, ya. Kalau sayurnya udah sayur bening, berarti lauknya boleh digoreng, tapi minyaknya nggak boleh banyak. Kalau sayurnya santan, berarti lauknya harus dikukus atau direbus. Lauknya misalnya pepes gitu, ya. Jadi kita harus tahu gizinya seberapa, ya kan? Buahnya tidak boleh. Kalau orang diabetes itu tidak boleh makan mangga, nggak boleh, ya kan? Semangka, melon nggak boleh, ya. Buah yang manis-manis nggak boleh. Tuh. Ada lagi? Ada lagi? Di komen ada yang nanya nih, Bu. Silakan. pH air minum tuh yang bagus berapa? Gimana? pH air minum. Aduh, pH, ya? Iya, yang bagus. Kalau pH air minum, mohon maaf saya belum bisa jawab. Nanti jawabnya saya pakai ini, ya. Nanti takut salah, saya belum pelajari pH-nya berapa. Ya. Yang jelas air minum yang bisa dikonsumsi itu kalau yang direbus 100 derajat, ya. Ya, kalau pH saya belum pelajarin itu, ya. Saya mohon maaf. Jadi kalau air yang bisa diminum, ya, air yang udah direbus 100 derajat Celcius itu 100, ya, yang udah direbus, ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Bu, olahraga paling efektif bagi tumbuhnya apa, ya, Bu? Apa? Gimana? Olahraga yang paling efektif bagi tubuh kita apa, ya? Ini nih ada yang bisa tadi saya jawab dulu. Apabila kita mengurangi biar nggak pakai kacamata, ya. Tar dulu, yang ini sebentar belakangan. Untuk mengurangi ini ya, saya udah praktekkan nih, ya. Almarhum suami saya itu minum jus wortel, apel dari tahun 2009 sampai terakhir kemarin itu. Jadi alhamdulillah penglihatannya itu normal, yang min itu, ya, yang kacamata minnya itu normal, ya. Jadi insya Allah kalau kalian mentelateni minum jus wortel, insya Allah itu pakai kacamata kalian akan berkurang, ya. Beda kayak ibu, kalau ibu ini plus, ya kan,
ya. Kalau plus ini beda, kalau min tadi ya. Jadi bisa dengan minum jus wortel, ya. Yang tadi tanya di chat itu. Coba tadi siapa yang nanya tadi terakhir yang tadi barusan ngomong saya kurang jelas tadi. Halo? Yang tadi cowok? Olahraga yang efektif, Bu Har. Olahraga yang efektif. Ya. Oke. Apa? Olahraga yang efektif ini tergantung ya. Tergantung dari umur. Kalau untuk kalian, nih. Kalau untuk kalian ini olahraganya bisa dengan, kalau di masa pandemi kan nggak keluar-keluar. Bisa kamu di lingkungan rumah, ya kan? Lari muter lapangan 10 kali boleh. Kalian masa pertumbuhan. Lebih banyak gerak lebih bagus. Lebih banyak mengeluarkan keringat lebih bagus. Yang nantinya akan mengidealkan berat badan kamu. Beda dengan saya sama Umi ya, Mi ya. Jadi olahraga kalau seumur saya di atas ini mau 50 kayak gini, olahraganya cukup jalan kaki dengan merenggang-renggangkan tangan, dengan begini-begini cukup. Dengan senam apa itu yang musik iringan ringan itu aja, ya. Jadi untuk anak seumur kalian masa pertumbuhan ini olahraganya insya Allah tidak dibatasin, ya. Yang penting, ya, bisa mengeluarkan keringat, ya. Mungkin itu ada yang lain. Baik teman-teman, kayaknya waktunya udah habis nih. Semangat banget ya. Banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapatkan tentang kesehatan. Jadi mungkin dari sekarang nih pola hidupnya harus diubah biar lebih sehat lagi. Minum air putih yang banyak, olahraganya juga harus lancar terus gitu kan. Jangan males-malesan. Kayaknya udah pada mulai ini nih, lemes-lemes gitu. Gimana kalau kita meregangin otot-otot dulu kali ya? Biar lebih semangat lagi nih ke materi selanjutnya. Oke, mungkin ya Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak OSIS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk Ibu yang Terima kasih Ibu. ilmunya kepada kita nih, jadi lebih banyak lebih pengetahuannya lebih luas kan tentang kesehatan. Kayaknya kita bisa regangin otot-otot dulu. Selanjutnya itu ada materi dari Pasang itu tentang sekolah gitu kan, tentang madrasah sehat, tahfiz, budaya, riset. Terus juga ada apa sih juara-juara di MAN 21 itu udah dapat apa aja gitu loh. Coba kita itu dulu biar lebih semangat lagi. Peregangan dulu. Ayo teman-teman. Harusnya ada musiknya, Sarah. Oh, musiknya. Boleh. Mbak Reza, boleh musik. Musik. What you know about? Masih pada ingat enggak itu peregangannya? Coba kita ini dulu nih. Aduh, kayaknya itu udah ada lagunya. Mbak Reza. Bentar ya. Gimana nih? Aduh. Teknik dia Pak. Biar semangat lagi kan ke materi selanjutnya gitu. Lagu apa nih kira-kira yang enak gitu buat meregangin badan gitu, bisa ada yang request? Bingung nih Kak Rezanya. SKJ Kak. boleh. Kak Reza, SKJ katanya. Emang apa? Senam penguin kali Kak. Senam penguin, boleh. Pojok Kak.